kalian yang mau investasi di bidang industri, tapi bingung mau investasi di mana? Yuk, simak video ini. Tips berinvestasi di bidang industri, carilah produk-produk yang sering kalian temui sehari-hari. Kendaraan bermotor dan perlengkapan sanitary. Boleh? Yuk kita intip laporan keuangan dari Toto. Dari segi arus kas aktivitas operasi, margin laba bruto, margin laba neto, dan margin laba operasi terus tumbuh dari 2020 selepas adanya COVID-19. Ini mencerminkan profitabilitas yang baik. Namun, perputaran persediaan dan perputaran piutangnya masih lambat. Selanjutnya, aktivitas pendanaan. Pada rasio pelipatan bunga, kewajiban perusahaan untuk memenuhi kewajibannya terus meningkat. Yang terakhir, aktivitas investasi. Perputaran aset pada Toto terrealisasikan dengan baik, yang membuat peningkatan pendapatan. Untuk arus kas bebasnya di tahun 2022 positif dan meningkat dengan drastis. Masuk pada analisis kredit, likuiditas dan solvabilitas perusahaan menunjukkan tren yang positif. Analisis ekuitas, EPS perusahaan meningkat di tahun 2021 ke tahun 2022, disusul dengan PBV perusahaan dengan harga saham yang imbang dengan nilai perusahaannya. Untuk perkiraan perusahaan di tahun 2023 ini, diperkirakan pendapatan akan meningkat dengan nominal 2,3 triliun. Saran bagi investor. Untuk investor yang ingin berinvestasi di Toto, jika ditinjau dari laporan keuangan Toto merupakan pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Namun perlu dipertimbangkan kembali terkait dengan market cap yang kecil. Untuk trader, tidak disarankan untuk berinvestasi pada Toto karena secara teknikal saham Toto sedang berada di fase downtrend dan sedang membentuk bearish pattern atau pola yang memiliki kecenderungan untuk melanjutkan downtrend atau penurunan. So, itu dia report singkat dari Toto. Analisis laporan keuangan pada PT Astra International. 1. Analisis aktivitas investasi yang diukur menggunakan rasio return on investment. Berdasarkan hasil perhitungan, tren ROI ASCI mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami sedikit penurunan. Kemudian yang kedua, ada analisis pendanaan yang dihitung menggunakan debt to equity ratio. Hasilnya, ASCI lebih memilih jenis pendanaan ekuitas daripada hutang. Kemudian yang ketiga, analisis aktivitas operasi. Nah, tren rasio perputaran kas yang menurun disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan, padahal perputaran persediaannya semakin cepat. Ternyata periode penagihan piutang ASCI mengalami peningkatan yang artinya semakin lama. Kemudian keempat, analisis profitabilitas. Berdasarkan perhitungan menggunakan ROA, ROE, dan NOPAT secara keseluruhan dalam kategori aman dan ASCI masih profitable. Yang kelima ada analisis arus kas. Berdasarkan perhitungan, ASCI mampu meningkatkan nilai free cash flow-nya, yang berarti ASCI mampu bertahan saat dihadapi situasi yang buruk. Dan yang keenam ada analisis kredit. Nah, pada ukuran solvabilitas leverage, ASCI menunjukkan tingkat kestabilan keuangan yang lebih baik dan risiko keuangan yang lebih rendah. Kemudian nilai rasio utang jangka panjang atau ekuitas ASCI menunjukkan bahwa ASCI tidak terlalu bergantung pada utang jangka panjang. Kemudian ada analisis ekuitas. Nah, tren rasio PBV ASCI ini menunjukkan penurunan yang berarti adanya penyesuaian dengan ekuitasnya atau under value. Artinya harga saham ASCI itu murah karena berada di bawah nilai buku. Nah, kemudian ke-8 ada analisis prospektif. Ramalan ditujukan pada laporan laba rugi ASCI menunjukkan tren yang positif. Kemungkinan ASCI akan mendapatkan laba kotor senilai 298,5 triliun pada tahun 2023.